sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab juga, kita siapkan juga jiwa kita, pikiran kita yang bersih untuk datang menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita akan membawa korban persembahan syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya Tuhan akan menjamah saya dan saudara hari ini lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang baru setiap hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena hari demi hari kami lewati bersama dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini. Dan semua itu hanya untuk menyenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap jam kami merasakan ada Engkau bersama dengan kami. Setiap musim kami menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan,
Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Dan sebentar kami akan menikmati sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang manis, kira-kiranya Engkau menyampaikan dengan sederhana bagi kami, supaya kami boleh diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada gunanya ini ya Bapa. Pakar setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba menjadi inspirasi dan berkat bagi mereka, bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu yang sedang mendengarkan live streaming ini. Demi nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Salam. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, jemaat Victory, dan umat Tuhan yang sedang ibadah online dan bisa live streaming saat ini. Kita kembali berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kami percaya bisa memerdekakan, memampukan kita untuk menerobos setiap keadaan dan situasi yang begitu mencekam, menakutkan saat ini. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang begitu dihantui rasa ketakutan. Memang benar, ketakutan berbeda-beda, tergantung masing-masing orang. Ada juga yang gelisah, khawatir, takut karena masalah keuangan. Mereka mungkin bingung saat ini bagaimana harus mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang saat ini kondisi sedang sulit di luar. Mereka juga sulit mendapatkan sumber penghasilan karena beberapa pekerjaan dan situasi tidak mendukung untuk saat-saat ini. Ada juga orang lain, keluarga-keluarga yang khawatir akan masa depan mereka. Mereka dihantui rasa kegelisahan, ketakutan, berpikir bagaimana besok, lusa, minggu depan, di bulan depan dan tahun depan. Wow, mereka merasa begitu hampa saat ini. Ibu Bapak diberkati Tuhan. Ada juga keluarga dan pribadi-pribadi yang saat ini sedang ketakutan karena mungkin pasangan hidup mereka, anak-anak muda yang sedang menonton streaming ini mungkin sedang gelisah bagaimana dia menentukan pasangan hidupnya. Karena dia melihat dari berbagai informasi di TV, di media sosial, banyak keluarga yang berantakan, banyak keluarga yang bermasalah, yang akhirnya para pemuda apatis dan mereka susah memutuskan mengambil satu keputusan dalam memilih pasangan mereka. Bahkan juga mungkin ada keluarga yang sudah berpasangan, ya, keluarga yang sudah ada pasangannya, sedang juga khawatir yang begitu berlebihan ketika mereka melihat istri-istri mereka yang tidak seperti ekspektasi dan harapan mereka. Si istri mereka bahkan tidak seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya juga, istri-istri mereka merasa takut dan khawatir karena suami-suami mereka tidak seperti yang mereka harapkan dan dambakan. Nah, terakhir-terakhir ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ada ketakutan yang begitu mewabah, ya, membawa satu dampak yang mempengaruhi psikologi, yaitu adalah pandemi COVID-19. Nah, di mana-mana Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, orang berbicara, orang bercerita, orang ketakutan keluar kalau mereka harus pakai masker, mereka harus pakai sanitizer, karena kondisi di luar sedang ada wabah corona saat ini. Nah, sesungguhnya setiap orang memiliki kekhawatiran dan ketakutannya masing-masing. Namun sungguh Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kabar baik hari ini kita mendengar dan kita belajar bagaimana kita tidak ketakutan ya, dan terus berlebihan, karena ketakutan itu sangat berdampak negatif. Ya,
itu mempengaruhi dan merebut damai sejahtera kita, membuat kita bisa stres, bahkan tidak sedikit yang sakit, karena itu menurunkan kekebalan tubuh kita karena terlalu khawatir dan takut dalam banyak hal. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita ada kekuatan, bagaimana kita ada pengharapan. Karena dalam pengharapan itu adalah satu niat, suatu hal yang besar yang kita nantikan dengan baik. Namun ada kabar baik, hari ini kita belajar bahwa adalah pengharapan yang sejati kita peroleh dari Tuhan. Pengharapan adalah kata yang sering diucapkan oleh orang-orang percaya. Namun tidak banyak mereka yang benar-benar mengerti arti dari kata pengharapan ini. Pengharapan ini biasa ditulis dalam bahasa Yunani adalah elpis, yang artinya menantikan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata pengharapan ditulis juga dengan mikve, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Ya, bukan hanya menantikan saja Ibu Bapa diberkati Tuhan, tapi sangat menantikan. Dan yang menarik, kata pengharapan diterjemahkan dalam arti ini adalah mengumpulkan. Mengumpulkan Ibu Bapa diberkati Tuhan. Nah, seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari, pikirkanlah atau kumpulkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, di sisi lain ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Namun ada kabar baik, kabar sukacita bagi Ibu Bapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Ada pengharapan yang sejati kita peroleh dan kita terima dari Kristus Yesus Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengharapan ditulis juga dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, bahwa pengharapan itu adalah sauh. Sauh atau adalah satu jangkar yang digunakan supaya perahu atau kapal agar tidak terbawa tiupan angin, gelombang atau badai di tempat lain. Artinya, di tengah masalah apapun, setiap orang membutuhkan pengharapan. Sekali lagi, di tengah masalah apapun, semua kita membutuhkan pengharapan. Supaya hidup kita tidak terombang-ambing oleh arus dan setiap masalah yang menerpa kita. Pengharapan yang adalah sauh membuat kita terikat dan terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil, kokoh dalam satu janji, yaitu Tuhan di dalam hidup kita, yang membuat hidup kita teguh, bertahan di tengah hantaman badai. Seperti yang kita lihat dan kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, Ibu Bapa diberkati Tuhan, di Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19, demikian kebenaran firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan
sampai ke belakang tabir. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, banyak hal memang yang menakutkan, membuat takut, gelisah. Namun ada satu kekuatan yang bisa kita harapkan, yang kita boleh bersandar pada kuasanya, adalah Yesus itu sendiri yang menjadi sauh kita, menjadi sandaran yang utuh dan sempurna bagi kita. Firman Tuhan juga melanjutkan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Ibu bapak diberkati Tuhan. Perhatikan kata jiwa, kenapa tidak dikatakan bagi roh kita? Karena setelah kita menerima Yesus, roh kita diperbaharui dan sudah sempurna, dewasa, dan stabil. Sedangkan jiwa kita tentu masih belum. Jiwa kita, keinginan, kehendak, dan pikiran masih naik dan turun. Ibu bapak diberkati Tuhan. Kadang percaya, kadang khawatir. Itu sebabnya jiwa kita butuh terkait atau terhubung dengan sesuatu yang stabil, yaitu kepada Yesus yang adalah batu karang yang teguh bagi kita. Ibu bapak diberkati Tuhan. Jika hari ini jiwa kita masih dalam kondisi kadang khawatir, kadang percaya, artinya kita tidak sedang melabuhkan sauh kita kepada sesuatu yang stabil. Mari taruhkan pengharapan kita kepada Yesus dan janji setianya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibu bapak yang luar biasa dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini situasi begitu mencekam di luar, begitu menakutkan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersandar kepada sauh yang benar, yang tepat, mereka memperoleh kekuatan yang ekstra. Mereka memperoleh damai sejahtera. Sekalipun di luar begitu mencekam, begitu menakutkan. Namun ketika mereka berdiri tegak dan bersandar pada sauh itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka mereka memperoleh kekuatan yang ekstra. Mereka memperoleh kehidupan yang tenang. Mereka memperoleh damai sejahtera. Itu sebabnya hari ini, biarlah kita semua yang mendengarkan live streaming ini boleh mendedikasikan hidup kita, boleh melekatkan dan mengikatkan diri kita pada kasih-Nya dan kekuatan kuasa-Nya yang sempurna. Ibu bapak diberkati Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita tidak terlalu takut? Bahkan supaya ketakutan itu tidak mengikat hidup kita. Bahkan menghancurkan hidup kita, harapan kita, dan masa depan kita. Mari kita perhatikan perkataan Alkitab dan bagaimana pola kita, metode kita, cara kita untuk keluar dari ketakutan-ketakutan ini. Supaya tidak mengganggu terus dan muncul terus untuk membatasi kita untuk memperoleh berkat-berkat yang sempurna daripada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, jika ada ketakutan dan kekhawatiran yang kita terus mengalami setiap saat, itu dari si iblis. Itu sebabnya salah satu cara untuk menghindari itu adalah berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Ya seperti dalam firman Tuhan di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sesungguhnya ibu bapak diberkati Tuhan, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan, karena Allah, Dia memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kita, yang membangkitkan semangat kita. Artinya, jika kita masih takut, itu adalah tipu daya iblis untuk menghancurkan damai sejahtera kita. Oleh karena itu, ibu bapak diberkati Tuhan,
datanglah pada hadirat Tuhan. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Yang kedua, bahwa kita tidak pernah sendirian, Ibu Bapak. Tuhan selalu memegang tangan kita. Kadang-kadang dalam kondisi begini, wow, terlihat mana yang menjadi sahabat baik. Yang dulu ke kita banyak kegiatan, aktivitas, kita punya harta, kita punya uang, kita banyak teman. Wow, semuanya baik. Tetapi dalam kondisi-kondisi saat ini, siapa yang bisa ada di samping kita? Mereka pergi, mereka menjauh, bahkan seolah egois. Mereka mengutamakan kepentingan pribadi mereka, keluarga mereka. Ya, beberapa kesaksian saya, ada beberapa teman yang selama ini begitu berapi-api, memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu. Ya, ternyata dalam kondisi saat-saat ini mereka mengalami satu kesulitan yang begitu rumit ya, karena kondisi COVID-19 saat ini. Namun, apa boleh dikata, karena dia juga punya keluarga, dia juga punya anak-anak, dia juga punya istri. Artinya, ya dia harus fokus di sana. Yang tadinya kami punya dalam satu kegerakan yang sama, namun mundur. Ya kenapa? Karena dia mengutamakan keluarganya. Dia mengutamakan bagaimana recovery, dipulihkan kondisi-kondisi saat ini yang dialami oleh keluarganya. Nah, itu hal yang wajar dan lumrah, Ibu Bapak. Namun, sesungguhnya itulah manusia. Namun Tuhan kita, Tuhan yang akan memegang tangan kita dengan erat. Dalam situasi apapun, Dia selalu ada. Seperti yang disampaikan dan ditulis dalam kebenaran firman-Nya, dalam Yesaya pasal 41, ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Sekalipun orang-orang yang kita kasihi jauh dari kita saat ini, sekalipun orang-orang yang selama ini ada bersama-sama kita, tetapi sekarang mereka menghindari kita, namun percayalah, Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sendiri akan ada bersama-sama kita. Dia akan menolong kita. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Dia sampaikan dengan kita, memberikan satu semangat baru bagi kita. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibu Bapak diberkati Tuhan. Hari-hari yang terus kita alami saat ini, kondisi-kondisi, kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Wah, banyak orang berteriak-teriak, banyak orang ketakutan. Namun sesungguhnya, Ibu Bapak, itu hal yang mungkin bisa terjadi karena kondisi-kondisi pengaruh-pengaruh dari lingkungan, ya, radiasi-radiasi dari orang-orang di sekitar kita. Namun sesungguhnya kita tetap percaya ya, bahwa di setiap krisis, di setiap bencana, pasti ada kesempatan dan peluang. Orang-orang yang fokus kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, maka mereka tidak akan terpengaruh berlebihan dengan situasi di luar saat ini. Mereka justru mengambil suatu kesempatan mencari peluang-peluang yang bisa menolong mereka, sehingga mereka keluar dari zona-zona yang membuat tekanan yang begitu hebat saat ini. Nah, itu pilihan bagi kita. Bagaimana kita bisa memilah-milah masalah krisis di luar ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Ya, betul. Misalnya seperti kami ya, saat ini perusahaan kami kami tutup hampir 1 bulan lebih karena ada PSBB dan lain-lainnya. Namun kami tidak hanya terpaku dengan kondisi itu. Di sisi lain kami harus akui bahwa mengikuti
ketentuan dan mekanisme himbauan dari pemerintah adalah hal yang harus. Tapi di sisi lain, kami juga harus cari peluang bagaimana mendapatkan sumber supaya ya ekonomi keluarga tidak akan terganggu. Nah, saat ini Ibu Bapak diberkati Tuhan, ya kami bisa mencari peluang-peluang yang baru. Ya kalau biasanya kami bisnis core-nya kami adalah memproduksi seperempat kendaraan bermotor. Nah, sekarang kami mencoba peluang baru ya dengan menjual barang-barang sembako ya supaya selain juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sembako, di sisi lain juga bisnisnya tetap jalan. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita seorang anak-anak Tuhan tetap berdiri tegak dan tidak akan goyah, tidak akan takut apapun keadaan situasi yang boleh terjadi di luar. Kenapa? Karena kita ada keberanian. Keberanian itu ada karena ada Roh Allah yang melimpah atas kita. Ya, karena roh kekuatan dan pengharapan itu yang akan Tuhan berikan dengan kita. Nah, ketika kita menjauh dan menghindari Tuhan, justru ketakutan, kekhawatiran itu terus yang akan terjadi dan terulang-ulang menimpa kita. Sebabnya, Ibu Bapak diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menyampaikan, mengingatkan, dan meneguhkan kita agar tetap kita ada dalam sauh itu. Harus melekatkan diri kita, mengikatkan diri kita agar kita jangan keluar dari sauh kita ada Kristus Yesus itu, supaya kita tetap aman dan damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Yang keempat, bagaimana supaya tidak ada ketakutan yang berlebihan yang menerpa kita, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Lalu kalau Tuhan benteng hidup kita, lalu kepada siapa kita harus takut? Tuhan yang akan memagari, Tuhan akan membatasi kita dari hal-hal yang menyerang kita, yang membuat kita hancur, berantakan. Tuhan yang akan menopang kita ketika kita jatuh. Nah, itu sebabnya kita harus bersandar dan mempercayai bahwa Allah kita, ya Tuhan kita adalah benteng hidup kita. Seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Supaya, saya ulangi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan bagimu dan bagi saya hari ini, Ibu Bapak diberkati Tuhan. Bahwa Dia akan berdiri tegak, akan membentengi dan membantu kita ketika situasi badai sekalipun yang menerpa. Tuhan menjadi benteng dan kekuatan dalam hidup kita. Yang kelima adalah bagaimana supaya kita tidak perlu takut, tidak terlalu cemas, kegelisahan terus mengintimidasi kita. Ya, mari dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Apapun yang terjadi, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan sebelumnya, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah benteng kekuatan dalam hidup kita. Ya, kita harus berkata adalah penolong kita. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekalipun keadaan situasi sulit, tidak seperti biasanya. Yang tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, semua menjadi baik. Tetapi saat ini rapuh, hancur, berantakan. Namun janji Tuhan
sungguh mengingatkan, menguatkan kita pada pagi hari ini bahwa Dia adalah penolong yang sejati bagi kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap utuh, tetap tegak, berdiri tegak dan tidak terpengaruh, digoncang oleh badai ketakutan, kebimbangan, kegelisahan. Ya, kita harus mempercayai bahwa adalah Yesus damai sejahtera kita. Kita jangan gelisah dan gentar hati, Ibu Bapak yang berkati Tuhan. Ya, kita tetap yakin dalam tekanan apapun ada kuasa yang melebihi pikiran kita, yang melebihi dari imajinasi kita. Tuhan akan limpahkan bagi kita, karena Dia adalah damai sejahtera kita. Seperti yang kita lihat dari firman Tuhan, Yohanes pasal 14 dan 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini janji Tuhan bagi kita. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Situasi boleh apapun boleh terjadi di luar, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah damai sejahtera kita, maka ada ketenangan, ada kekuatan yang kita peroleh. Yang berikutnya, bagaimana kita harus terhindar dari ketakutan, kegelisahan yang begitu bertubi-tubi menghantam kita. Kita tidak perlu takut. Mari berseru kepada Tuhan, karena Dia ada di pihak kita, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan hanya menunggu kita untuk berteriak dan memohon pertolongannya. Ya, seperti yang ditulis dalam Mazmur 118, ya, ayat 5 dan 6 saya baca, Ibu Bapak. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Ayat ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Itu sebabnya tidak perlu takut apapun yang terjadi. Tidak akan pernah sekali-sekali Tuhan akan meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang bermurah hati, penuh kasih dengan kita. Saat ini mungkin banyak orang yang mungkin meninggalkan kita. Ya, kolega juga mungkin kurang memperhatikan kita. Atasan mungkin juga, pimpinan kita mungkin juga kurang memperhatikan kita. Karena itu kondisi yang memang sedang terjadi saat ini begini. Namun sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, sekalipun mereka, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita harap-harapkan selama ini menjadi pelindung kita, keluar bahkan jauh menjauhi kita, namun Kristus Allah kita senantiasa beserta kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap kuat, berdiri tegak dalam situasi-situasi saat ini, Ibu Bapak. Maka kita harus percaya bahwa pertolongan itu pasti terjadi bagi kita. Pertolongan itu tidak pernah terlambat. Pasti sesuai waktu yang kita butuhkan, yang ditentukan Tuhan dan yang kita benar-benar butuhkan. Mungkin kita berkata, wah, ini begitu berat, begitu sulit, begitu susah. Berapa lama lagi ini? Berapa lama lagi? Tidak perlu bertanya banyak. Ya, yang bertanya silakan kita datang menghampiri Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan yang ekstra supaya aku boleh tetap kuat menghadapi ini. Berikan aku kekuatan, Tuhan. Jangan berkata, lewatkan aku dari masalah dan keadaan ini, Tuhan. Itu namanya mungkin itu persungutan. Namun ketika kau berkata, Tuhan, aku siap menghadapi setiap keadaan ini. Aku mohon kekuatan daripadamu untuk menolong, untuk memampukan aku, untuk melewatinya. Ya, seperti yang kita lihat dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak pernah terlambat.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ini janji yang memberi kesegaran, kekuatan ketika saat itu begitu mencekam mereka, bangsa Israel sangat ketakutan dikejar-kejar oleh Mesir. Namun Musa berdiri dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak pernah terlambat. Benar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang. Percayalah bahwa itu janji Tuhan, bukan hanya disampaikan oleh orang-orang, tetapi ditulis untuk dibaca berulang-ulang dan untuk dipercayai bahwa benar pertolongan Tuhan itu. Berapa banyak kejadian dan situasi sudah dinyatakan bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bagaimana lagi supaya kita tetap kuat dan tidak ragu menghadapi masalah-masalah yang rumit, badai-badai yang menerpa, situasi-situasi yang begitu garang saat ini. Yang berikutnya adalah kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperang di depan kita. Kita yakin bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang ada selalu beserta kita. Ya, itu supaya kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan Allah, dialah yang akan berperang kepada kita. Ya, seperti yang tertulis di Ulangan pasal 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang untukmu. Ibu bapak diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa rasa takut adalah bagian dari kehidupan dan itu penting bagi kita. Karena dengan rasa takut dalam batasan yang sehat dapat menghindarkan kita dari banyak bahaya. Ketakutan yang tidak berlebihan itu menjadi kesempatan bagi kita juga menjadi sebuah alarm untuk mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati bahwa sesungguhnya ada masalah di depan kita. Jadi kadangkala ketakutan jangan juga dianggap semua menjadi masalah yang begitu rumit dan menakutkan. Ketakutan itu terlalu dibesar-besarkan. Kadangkala Tuhan kirim ketakutan itu bagi kita supaya kita lebih berhati-hati, kita lebih mempersiapkan diri bila mana ada hal-hal yang kurang tidak seperti biasanya dan tidak membuat kenyamanan dalam hidup kita. Bahwa untuk melawan rasa takut, kita bukan hanya butuh keberanian, tetapi kita juga perlu kepercayaan penuh kepada Tuhan, atau kita harus memiliki iman. Ya, kita harus ada satu keyakinan yang tidak bisa ditawar. Penyertaan Tuhan itu utuh dan sempurna bagi kita. Sekalipun kadang kita menganggap seolah-olah terlambat, namun sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan tepat pada waktunya, pada waktu Tuhan menyelesaikan masalah kita, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang hebat, yang di luar nalar dan pikiran kita. Ya, begitu kita menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, dan tangannya yang kuat tetap dan selalu menjaga kita, maka ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi ketakutan itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kita melekatkan diri dengan Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan, dan kita memiliki iman bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah terlambat bagi kita. Ibu bapak diberkati Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kadangkala kita sulit untuk terhindar dari sebuah namanya ketakutan, kegelisahan
dan kekhawatiran. Namun sesungguhnya ketika kita mempercayai kuasa Tuhan, bahwa Tuhan adalah pengharapan yang sejati, yang sempurna bagi kita. Tuhan adalah sauh hidup kita, yang akan mencangkrem hidup kita, yang tidak akan membuat kita goyang, dan tidak akan membuat kita tergeletak, karena tangannya yang sempurna senantiasa setia, selalu baru kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebagai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk kembali mempercayai dan meyakini, mengimani bahwa Allah kita, Allah yang sangat baik, Allah yang murah hati, Allah yang tidak pernah melihat masa lalu kita, tidak pernah melihat reputasi buruk kita. Tuhan tidak pernah melihat apapun dosa kita. Namun Tuhan Allah, Tuhan yang bermurah hati, yang selalu memberikan kesempatan bagi kita, yang selalu memberikan waktu terbaik bagi kita untuk kembali dalam hadirat-Nya, mempercayai kuasa-Nya bahwa Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita yang tidak pernah akan meninggalkan kita, tidak akan sekali-kali tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, Dia selalu beserta kita. Itu sebabnya mari mempercayai itu, bahwa Allah kita selalu dan senantiasa beserta kita. Dia Immanuel, senantiasa beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sajikan dan Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Hamba telah selesai, namun Engkau Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk menyempurnakan bagi semua umat-Mu. Roh Kudus yang manis mampukan setiap umat-Mu dan para jemaat di Victory untuk boleh kembali mempercayai dan mengimani bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam situasi apapun, Engkau senantiasa beserta kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah Engkau, diberkatilah nama-Mu dari sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami kasihi, dimanapun berada, Anda bisa mengikuti ibadah online dari GBKDI Victory yang kita sama-sama cintai ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Bukankah kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan, keluarga, dan rumah tangga kita masing-masing? Amin, bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, tiada salahnya apabila
kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah online, guna memuji, menyembah, bahkan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa situasi dan kondisi tidak akan pernah sekali-kali memisahkan kami dengan kasih-Mu. Karenanya Bapa, ajar kami untuk senantiasa setia, ajar kami untuk senantiasa tidak pernah melupakan Engkau, melainkan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, seluruh kehidupan kami Engkaulah yang memeliharanya. Kami bersyukur Tuhan, di siang hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah, dan Engkau sendiri telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya tanpa kurang suatu apapun juga. Karenanya Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, izinkan kami untuk mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat melakukan ibadah kegiatan masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa. Haleluya. Amin.